Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 236 Serigala Putih Sarung Tangan Kosong. Kamu sialan. Saat Sen Yuxuan hendak memarahinya, Lin Yu meraihnya dan berkata dengan ringan kepada cucu Wan Siling, kami hanya ingin ke dokter, dan kami memandang rendah harga obatnya 2 kali lebih tinggi, tetapi dosis obatnya sengaja dinaikkan 2 kali. Anda tidak bisa menghasilkan uang seperti itu, bukan? Itu hanya pukulan keras. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang dengan sengaja menggandakan dosis obatnya? Cucu Wan Siling segera menunjuk ke arah Lin Yu dan berteriak, sialan, aku memotong lidahmu. Namanya Wan Xiaochuan, dan dia adalah cucu Wan Siling. Dia belajar kedokteran dengan kakeknya sejak dia masih kecil. Kakeknya tidak banyak belajar tentang obatnya, dan kesombongannya yang sombong tidak kalah akademis. Benarkah? Gandakan dosisnya. Apa yang harus saya lakukan jika saya memakan orang mati? Ya, itu racun 3 poin. Jika Anda menambahkan begitu banyak, pasti ada masalah. Rumah sakit macam apa ini? Dan dokter terkenal tidak bisa menipu orang seperti ini, kan? Tidak, ini adalah dokter jenius terkenal di Beijing. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, para pasien yang mengantre terkejut dan berbicara tentang satu sama lain. Aku mencemooh ibumu, kamu memfitnah Qian Zitang kami, aku akan membunuhmu. Wan Xiaochuan kesal dengan komentar orang-orang di sekitarnya, dan segera mengambil bangku cadangan dan ingin melawan Lin Yu. Xiaochuan. Wan Siling segera memanggilnya, menatap Lin Yu dengan 2 mata berbinar, dan bertanya, anak muda, siapa kamu, mengapa kamu mengatakan bahwa dosis saya digandakan? Mari kita beritahu Anda, saya juga seorang dokter pengobatan Tiongkok. Lin Yu menatap Wan Siling tanpa ketenangan. Faktanya, dia benar-benar marah dengan dosis Wan Siling, tetapi dia tidak berniat keluar untuk mengurusnya, tetapi sikap Wan Xiaochuan barusan terlalu sombong, jadi dia tanpa basa-basi menunjukkan penipuan Wan Siling. Pengobatan tradisional Tiongkok mengalami kemunduran. Akibatnya, Wan Siling, seorang dokter kerajaan, dengan keterampilan medis tingkat tinggi, juga menggunakan keterampilan medis untuk mencari lemak orang. Hal ini hanya menghancurkan reputasi pengobatan Tiongkok. Tak heran semakin sedikit orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok. Apakah kamu juga seorang dokter? Wan Siling menatapnya sambil mencibir, atau apakah itu obat Tiongkok? Orang yang tidak pernah kehilangan rambutnya berani menyebut dirinya pengobatan Tiongkok. Begitu suaranya jatuh, kerumunan pasien yang mengantri tiba-tiba tertawa, meski mereka tidak mengerti ilmu kedokteran, mereka semua tahu bahwa mereka pasti berusia minimal 50 atau 60 tahun, meskipun mereka adalah dokter jenius Wan Siling. Itu juga terkenal 40 dari 8. Keterampilan medis tidak ada hubungannya dengan usia. Menghadapi ejekan semua orang, Lin Yu tampak tenang. Jika saya tidak memahami keterampilan medis, bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa Anda telah menggandakan dosis Anda? Seperti kakak laki-laki tadi, tidak masalah hanya mengambil 1 bulan. Sakit, kamu membiarkan dia makan selama 3 bulan. Lancang. Apa maksudmu dengan membiarkan dia meminumnya selama 3 bulan? Aku meresepkan obat yang tepat. Wan Siling memotongnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tahu penyakit apa yang dia derita, jadi berani kamu membicarakannya. Dia kena angin paru-paru. Omong kosong, aku baru saja mengatakannya. Jika saya tidak salah, gejala kakak tertua ini harus sesak dada, sesak napas, terengah-engah, pusing, dan angin kencang di lehernya. Lin Yu menoleh untuk melihat pria paruh baya itu dan bertanya. Pria paruh baya itu segera mengangguk ke Lin Yu dengan penuh semangat, dan berkata dengan heran, ya, apa yang dikatakan adik kecil itu tidak buruk.
Sepertinya kamu benar-benar tahu beberapa pengobatan Tiongkok, dan kamu bisa membaca gejala angin paru. Wan Siling berkata dengan wajah cemberut, diam-diam terkejut, tanpa diduga Lin Yu akan mempelajari penyakit keras seperti ini. Ingat, untuk memberitahu Anda, saya tahu resep pertama Anda. Lin Yu tersenyum tipis, lalu berkata, Ephedra 5 gram, jahe 10 gram, Pinelia 10 gram, Gipsum 15 gram, dan jujube 7 gram. 6 gram licorice panggang, setelah 3 dosis, tambahkan 25 gram plester, dan ambil 3 dosis lagi untuk menyembuhkan. Sedangkan untuk resep lainnya, kebanyakan tonik seperti almond dan kapulaga putih. Tuhan, adik kecil ini berbicara tentang resep yang diresepkan oleh dokter obat mujarab, tidak buruk sama sekali. Pria paruh baya membandingkan resep di matanya dan menatap Lin Yu dengan heran, sangat bersemangat. Para pasien yang berbaris di dalam dan di luar Qianzitang juga tiba-tiba menjadi gelisah, menatap Lin Yu dengan heran. Anehnya, karena kamu sudah tahu bahwa itu penyakit angin paru, tentu kamu tahu resep yang tepat. Kulit wajah Wan Siling sepertinya mampu memeras air, dan berkata dengan dingin. Oh. Mengetahui bahwa itu adalah penyakit angin paru, kamu dapat mengetahui resep yang tepat. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada orang selain kamu yang dapat menyembuhkan penyakit ini? Lin Yu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan penuh minat. Begitu suaranya jatuh, semua orang di seluruh Qianzitang menjadi gempar, dan ada banyak diskusi. Ya. Bukankah dokter obat mujarab baru saja mengatakan bahwa menemukan orang lain tidak dapat disembuhkan selama 30 tahun? Benar, bukankah ini berubah terlalu cepat? Apakah orang ini bisa diandalkan? Kami datang jauh-jauh. Pantheon memang dokter pengobatan China yang terkenal di Beijing, tapi mengapa seorang pemuda bisa meresepkan resep yang bisa didukung? Wajah Wan Siling membiru dan putih, dan wajahnya tenang dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar tidak berharap bahwa dia ingin mendapat untung besar hari ini dengan nama klinik gratis, tetapi dia tidak berharap untuk bergerak di tengah jalan. Gigit emasnya. Keluar. Menurutku kamu tulus untuk membuat masalah, kan? Mendengar diskusi semua orang, Wan Xiaochuan tiba-tiba tampak bingung, mengambil kursinya lagi, dan dokter lain segera mengepung Lin Yu dan Shen Yuxuan ketika mereka melihatnya. Mengapa? Teori medis Qianzitang yang bermartabat tidak baik untuk orang lain, jadi saya ingin melakukannya. Lin Yu menatap Wan Xiaochuan dengan dingin. Hentikan. Wan Siling segera berteriak pada Wan Xiaochuan dan yang lainnya, dan berkata dengan wajah yang dalam kepada Lin Yu, anak muda, katakan padaku, siapa yang menghasutmu untuk membuat masalah? Elder Wan, tidak ada yang memintaku untuk membuat masalah. Lin Yu berkata dengan wajah tegas, katakan padaku, alasan mengapa aku berdiri dan memberitahumu begitu banyak adalah karena kamu tidak ingin kamu menggunakan keterampilan medis yang luar biasa ini di jalan yang bengkok. Jalan bengkok, orang tua itu bukan giliranmu untuk mengajar. Wan Siling berkata dengan dingin, tahukah kamu berapa banyak politisi tingkat tinggi yang pernah saya lihat? Jika lelaki tua itu tidak dapat diprediksi, apakah mereka akan mengundang saya? Seorang dokter yang sudah tua itu baik dan tidak pernah malu untuk merawat siapapun. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas tak berdaya saat mendengar kata-kata ini, sepertinya Wan Siling sudah tergoda oleh keserakahan dan kematian. Itu benar-benar tanpa harapan. Karena kamu tidak di sini untuk membuat masalah, silakan pergi, jangan menghalangiku pergi ke dokter. Wan Siling memberi isyarat kepada Lin Yu untuk keluar. Dokter misterius, menurutku pemuda ini benar. Apakah Anda benar-benar meresepkan dosis 2 bulan lagi? Pada saat ini, pria paruh baya yang sedang menemui dokter sedikit cemas, dan dia tidak sabar untuk bertanya kepada Wan Siling. Anda tahu, pengobatan 2 bulan tambahan akan menghabiskan biaya puluhan ribu. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat meletakkan resepnya sekarang dan biarkan dia menunjukkannya kepada Anda.
Wan Siling dengan cemberut melirik ke kerumunan, dan berkata dengan dingin, hal yang sama berlaku untuk Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya Wan Siling, Anda dapat pergi sekarang, atau Anda dapat menemukan pemuda yang mengaku sebagai dokter pengobatan Tiongkok untuk merawat Anda, tetapi saya ingin menekankan intinya adalah jika kamu menemukan dia melihat sesuatu yang baik atau buruk, itu tidak ada hubungannya dengan Wan Mouku, dan Wan Mouku tidak akan pernah berkonsultasi denganmu lagi. Jika kamu ingin pergi, cepat dan jangan tunda aku. Periksa ke dokter. Kata-kata Wan Siling mendebarkan dan penuh ancaman. Kerumunan yang melakukan kerusuhan tiba-tiba menjadi tenang, semua orang memandang Lin Yu, tidak mengatakan apa-apa, dengan patuh terus berbaris. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Lin Yu, yang memiliki wajah lebih muda dan tidak tahu latar belakangnya, mereka lebih bersedia untuk percaya pada jajaran yang sangat berkualitas dan bergengsi. Ayo pergi, Lin Yu mendesah pelan, dan ketika dia dibujuk untuk menghentikan Wan Siling, dia memanggil Shen Yuxuan untuk pergi. Dokter, temui ayah saya dulu. Kami barusan mengantre, dan dia tiba-tiba pingsan. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an berlari masuk dengan cepat, membawa seorang pria tua keluar pintu, dan bergegas ke Wan Siling untuk meminta bantuan. Pakaian pemuda itu relatif sederhana. Sekilas, kondisi keluarga seharusnya relatif memprihatinkan. Orang tua di punggungnya juga sangat sederhana. Ia berbaring telentang dan memejamkan mata, rupanya pingsan. Segera setelah itu, seorang wanita paruh baya dengan corak kuning dan tubuh yang kasar, membawa kursi roda yang sederhana, menjadi istri pria tersebut. Keluar, bukankah kamu mengatakannya? Berbaris. Satu persatu, Wan Xiaochuan segera melambai untuk mengusir mereka seperti lalat. Tunggu, Wan Siling memanggilnya dengan suara yang dalam, lalu berdiri dan berkata pada kerumunan di belakangnya, semuanya, maafkan aku, lelaki tua ini dalam kondisi yang serius. Biar kutunjukkan padanya dulu. Setelah berbicara, dia berjalan cepat ke arah pria itu dan memberi isyarat untuk meletakkan lelaki tua itu di kursi roda. Semua orang menganggukkan kepala untuk mengungkapkan pengertian mereka, dan banyak orang juga memuji Wan Siling atas tangan dan kebaikannya yang baik. Itu tidak menghalangi, itu adalah pingsan yang disebabkan oleh penghalang darah. Wan Siling mendapatkan denyut nadi lelaki tua itu, dan kemudian mencubitnya, dan lelaki tua itu segera bangun. Dokter saya, dokter, Wan, terima kasih banyak. Pria itu langsung terlihat sangat gembira saat melihat ayahnya bangun. Jika diagnosis saya benar, gejala ayah Anda seharusnya adalah anggota tubuh yang tumpul, fleksi dan ekstensi yang buruk, kaki mati rasa, kaki berat kepala ringan, dan tidak bisa berjalan, bukan? Kata Wan Siling dengan janggut dan berpuas diri. Ya, dokter obat mujarab, apa yang Anda katakan tidak buruk. Pria itu terkejut, bisakah Anda menyembuhkan penyakit ayah saya? Tentu saja saya bisa. Saya akan meresepkan resep dan meminumnya selama 2 bulan dan akan sembuh. Wan Siling berdiri dan berkata dengan santai. Lin Yu sudah sampai di depan pintu saat ini, tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia langsung berhenti. Dia tidak tahan untuk mengatakan, Wan Lao, keluarga ini tidak pandai melihat situasi ekonomi. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Benar. Apa maksudmu? Kata Wan Siling dingin. Apa maksudku? Kamu harus jelas. Kamu bisa sembuh dengan beberapa suntikan. Kenapa kamu harus membiarkan mereka minum obat selama 2 bulan? Lin Yu menghela nafas pelan. Kentut, Wan Siling akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan berkata dengan marah, jika dia sakit akupuntur dan moksibusi, dia bisa berjalan di tanah. Aku segera menghancurkan tanda Qian Zitang di depanmu dan semua orang. Kamu tidak perlu memberitahuku ini, aku hanya memberikan pendapat. Aku harap kamu setidaknya akan tetap sedikit berbelas kasih untuk orang dan hal-hal. Lin Yu berkata, dia akan terus pergi keluar. Tunggu, Wan Siling segera memanggil Lin Yu,
dan berkata dengan dingin, "Kamu memfitnah aku, hanya ingin pergi seperti ini. Tidak semudah itu. Entah kamu menggunakan akupuntur dan moksibusi hari ini untuk membuat lelaki tua ini segera berjalan, atau hanya berlututlah di tanah dan minta maaf atas 3 pukulan. Cepatlah, kau tahu." Wan Xiaochuan segera membawa sekelompok dokter untuk berdiri di depan Lin Yu, dan memaksanya secara agresif. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia ingin melepaskan Wan Siling ini, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan membiarkannya pergi. Dia melirik ke arah Qian Zitang, tiba-tiba matanya bersinar, dan dia segera berbalik dan berkata kepada Wan Siling, "Wan Siling, mari kita bertaruh. Jika aku tidak bisa membiarkan lelaki tua ini berdiri dalam waktu setengah jam, maka saya akan memberi Anda 3 pukulan, tidak, 30 poni untuk meminta maaf. Jika saya melakukannya, saya tidak ingin Anda membuang plakat. Bagaimanapun, ini adalah dasar dari pijakan Anda. Saya hanya meminta Anda untuk meminta satu hal. Meskipun saya katakan, saya setuju." Wan Siling membawa tangannya ke belakang, dengan tatapan percaya diri, seolah dia mengira akan menang. Orang tua ini tidak perlu minum obat selama 2 bulan, dan dia sembuh dengan akupuntur dan moksibusi beberapa kali, tetapi sangat tidak mungkin dia bisa turun dari tanah segera setelah akupuntur dan moksibusi, seperti yang dikatakan Lin Yu. "Saya ingin klinik medis Anda," Lin Yu berkata sambil tersenyum. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.